podcast kita kali ini. Di sini aku sebagai host di podcast kali ini dengan para guestnya. Kali ini aku Morina sebagai narasumber memberi informasi tentang tokoh yang akan kita bahas. Dan aku Novi sebagai narasumber juga. Oke, di sini kan kita bakal ngebahas seputar tentang Agus Salim ya. Sebelum itu aku mau nanya dong kabar kalian gimana sama ini minggu ini. Kalau aku sih so far oke, masih oke nih. Kayaknya enggak sih. Kayaknya sih enggak. Ya gitu deh. Novi baik. No. Oke. Novi agak cool gitu ya kali ini deh. Kan kita emang tujuannya hari ini mau buat podcast kan. Mungkin kalian ada aktivitas lain selain buat podcast itu apa aja sih? Kalau aku sih biasanya ke sekolah, ngerjain tugas, ngerjain rumah juga banyak kan. Jadi iya agak sibuk dikit lah, cuman ya udahlah masih ada waktu luang untuk kita membahas sedikit tentang tokoh tersebut. Kalau Novi Sama kayak sekolah, pulang sekolah udah nggak ngapa-ngapain. Ngapain lagi? Terus hari ini katanya bikin podcast, ya udah. Terus bikin podcast, kita mau main. pulang. Ya karena hari ini tuh nggak ada PM ya. Iya dong, for your information aja. Jadi kita di sini bakal membahas seputar Agus Salim. Yang kayak pertama kita bakal membahas kehidupannya dia, mulai dari dia kecil, dia lahirnya kapan gitu, sampai dia menjadi sebuah tokoh kemerdekaan nasional tuh, yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Terus kita juga jadi tahu kan kalau Agus Salim ini punya julukan apa tuh? Singa Puyuh. Dan kita bakal ngebahas di sini. Mungkin kita juga bakal bahas semuanya sih, dari masa kecil dia mungkin kan ya. Terus sama dia gimana cara dia bisa nyampe di titik dia sebagai tokoh di kemerdekaan kita. Selamat menyaksikan. Kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan tentang Agus Salim. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang Agus Salim, kita bakal ngelihat sedikit seputar Agus Salim di video tersebut. Mari kita tonton sebentar. Tahukah kalian dengan Haji Agus Salim? Salah satu tokoh pendiri bangsa yang berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Keahliannya dalam berpolitik dan berpidato membuatnya dijuluki sang diplomat ulung. Berkat kecerdasan, integritas, dan kesederhanaannya, Haji Agus Salim menjadi tokoh yang sangat dihormati sebagai intelektual serta menjadi guru para aktivis perjuangan. Kan kita nih ngebahas tentang perjuangan Haji Agus Salim ya kan di masa pergerakan nasional. Sebenarnya siapa sih Agus Salim ini yang kalian kenal? Oke, sebenarnya Agus Salim ini tokoh penting dalam pergerakan nasional yang bakal kita bahas ini. Jadi yang kayak dia tuh salah satu tokoh yang dikenal sebagai diplomat intelektual. Terus dia juga salah satu orang yang sangat teliti dalam menjalani setiap pekerjaan yang dia jalani. Jadi di mana yang dia bisa menjabat sebagai kepres gitu. Jadi Haji Agus Salim ini adalah tokoh perjuangan kemerdekaan nasional. Jadi dia itu seorang diplomat. Dia itu lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Dia juga lahir sebagai anak pejabat di masa kolonial Belanda. Jadi dia juga langsung menghabiskan pendidikannya di Jakarta, BHS nama sekolahnya. Namun setelah itu dia langsung balik lagi ke kota kelahirannya di Padang. Dia menjadi awal pekerjaannya itu dia sebagai konsultan dalam kolonial Belanda. Jadi setelah dari itu dia juga sebagai pemimpin partai-partai kecil Islam, Serikat Islam namanya.
dia jadi pemimpinnya, dia jadi penyuaranya juga, dia mendirikan juga. Terus dia juga memiliki dua unsur utama dalam pemikiran politik, solidaritas masyarakat Islam untuk menentang kolonialisme. Itu yang paling dia tegaskan, dia utamakan, karena dia sangat menentang kolonialisme gitu. Dia juga pemikir dan aktivis diplomasi Indonesia gitu. Terus ada nggak sih peranan Haji Agus Salim ini waktu masa-masa kolonial Belanda gitu? Ada. Jadi selama masa kolonial Belanda ini Haji Agus Salim itu aktif di berbagai gerakan. Dia menjadi salah satu figur utama dalam pergerakan bangsa Indonesia, dan salah satunya itu organisasi seperti Serikat Islam dan partai-partai lainnya. Terus kayak berapa lama sih atau berapa tahun si Agus Salim ini beraktivitas dalam pergerakan nasional? Dia tuh lumayan lama loh jadi pahlawan kayak gitu. Dari 1915 sampai ke 1945. Berapa lama tuh? 30 tahun ya? Iya, sekitar 30 tahun gitu. Lama banget. Nah, dia tuh selama 30 tahun itu dia tuh mengutamakan diplomasinya dan menggalang donasi gitu, dukungan untuk dari internasional untuk ke negara kita. Wow, jasa sih dia. Nah tadi kan kita ngomongin si berapa lama Haji Agus Salim beraktivitas. Terus kalau si Haji Agus Salim ini berkontribusi dalam hal apa aja sih? Jadi kontribusinya Agus Salim ini dalam hal diplomatik itu ketika ia berhasil memperoleh dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Terus dia juga berusaha untuk menginvestasikan aspirasi bangsa Indonesia itu di kancah internasional, terutama selama sidang dunia kedua. Zaman dulu tuh kan kita masih pakai sistem kapitalisme dan sosialisme. Untuk si Agus Salim sendiri tuh dia punya nggak sih pandangan lain tentang kapitalisme dan sosialisme? Kalau menurut aku sih dia lebih ke sosialisme. Dia tuh memiliki pandangan lain tentang kapitalisme. Karena walaupun kapitalisme memiliki sisi positif, dia tuh tetap menganggap kapitalisme tuh sebagai penjajahan juga. Nah, kalau bisa kayak gitu? Karena ya kapitalisme sendiri tuh orang yang ingin memajukan ekonomi, namun dia tuh memiliki modalan kecil, tapi dia tuh memaksa ingin mendapat keuntungan yang besar dengan cara bukan memeras sih, lebih ke memaksakan di pekerja-pekerjanya gitu. Makanya dia lebih ke sosialisme karena menurut dia Islam tuh dia kan ingin yang Islam banget kan. Jadi yang dia tuh sosialismenya tuh kuat, ingin memajukan masyarakat yang adil. Haji Agus Salim ini punya nggak sih kekhawatiran tentang partai politik yang ada di Indonesia? Punya. Jadi Haji Agus Salim ini punya kekhawatiran gitu kan. Terus dia tuh khawatir kalau partai politik ini terlalu mementingkan jumlah anggota sama kabinetnya. Terus tanpa mempertimbangkan kemampuan pemimpin yang ada, dia tuh menilai dalam mengganggu kestabilan. Jadi yang kayak dia tuh lebih proper milih pemimpinnya gitu loh, pemimpin yang benar-benar harus siap, harus bisa jadi pemimpin, daripada cuman masuk partai aja gitu tanpa mementingkan tugas dan prinsipnya kayak gitu. Ada nggak sih kontribusi Haji Agus Salim dalam organisasi ya pergerakan kemerdekaan Indonesia ini? Nah, Haji Agus Salim sendiri tuh benar-benar yang aktif banget dalam organisasinya. Dia tuh banyak menjadi pemimpin organisasinya, kayak contohnya Partai Serikat Islam itu dia jadi pemimpinnya, dia jadi pendirinya juga. Terus dia juga terpilih menjadi BPUPKI, dia termasuk gitu jadi orangnya. Terus dia juga masuk ke dalam forum-forum internasional karena dia adalah diplomat.
Jadi yang kayak dia benar-benar aktif dalam semua organisasi-organisasi dalam kemerdekaan nasional. Dia aktif ya dalam perjuangan. Oke, kan si Haji Agus Salim ini punya sebutan atau ya julukan lah, Singapodium. Itu kenapa tuh dia bisa dijulukin Singapodium? Jadi Haji Agus Salim ini dijuluki kan sebagai Singapodium karena dia tuh punya kemampuan berorganisasi yang bagus. Dan dari kemampuan berorganisasinya itu yang membuat banyak orang, terutama delegasi itu apa sih terkesan sama pidato-pidato yang udah dia sampaikan. Haji Agus Salim ini pernah nggak sih masuk dalam dunia pers? Pernah sih, Haji Agus Salim itu pernah masuk ke dalam dunia pers waktu dia pernah sebagai jabatan tertinggi di dalam dunia pers ini. Nah terus dia pun termasuk jurnalis yang paling terkenal gara-gara mengeluarkan kritikan yang sangat pedas, tapi masih di dalam jangkauan batas kode etiknya jurnalistik. Jadi dimana dia yang sangat terkenal itu sebagai jurnalis. Terus dia juga sangat banyak menulis tentang kemajuan bangsa kita dalam perjuangan kemerdekaan tersebut. Haji Agus Salim ini kan dia sebagai ulama dan juga pejuang penggerak nasional. Dia tuh bisa dibilang sangat unik dan menarik. Kenapa sih dia bisa dibilang menarik dan sangat unik gitu? Jadi Haji Agus Salim ini dia kan disebut sebagai pejuang yang unik sama menarik. Nah alasan yang pertama, Haji Agus Salim ini dia kalau cuma jadi ulama tapi juga jadi politis di zaman pergerakan nasional. Terus yang kedua, dia juga merupakan seorang diplomat Indonesia yang sangat baik dikenal oleh banyak kalangan. Terus di samping itu dia juga jenius. Terus dia bisa banyak menghafal berbagai macam bahasa asing. Terus yang ketiga, Haji Agus Salim ini cuma dikenal Indonesia, tapi Haji Agus Salim ini gak cuma dikenal Indonesia, tetapi dikenal di berbagai dunia karena dia aktif di berbagai organisasi sama partai. Kan katanya Haji Agus Salim itu pernah bergabung dalam Volksrat. Peran dia dalam Volksrat itu apa? Nah, yang di awal kan Volksrat itu artinya Dewan Rakyat. Jadi dia tuh namun itu organisasinya dalam waktu masih koloni Belanda. Jadi itu sebagai Dewan Rakyat kita menjadi anggota di organisasi tersebut. Dia tuh sangat aktif di organisasi itu. Jadi dia tuh menjadi pembicara yang handal yang selalu dikagum-kagumkan oleh para anggota lainnya karena dia tuh selalu memberi kritik yang sangat bagus, sangat mengaspirasi. Jadi semua organisasi itu tuh terjalan lancar. Dan Haji Agus Salim punya nggak sih pandangan tentang hubungan antara Islam dan pemerintahan? Jadi Haji Agus Salim ini percaya kalau misalnya agama Islam itu diakui dalam pengaturan kenegaraan. Terus menurut dia umat Islam itu memiliki hak khusus untuk menjalankan syariat meskipun mereka dalam konteks negara yang merdeka. Apa sih perjuangan akhir selama hidup Haji Agus Salim? jadi Haji Agus Salim itu pada tahun 1953 dia udah mengundurkan diri dari politik karena di situ dia juga udah menua. Terus dia juga wafat di tahun 4 November 1954. Namun dari akhir perjuangan dia untuk kemerdekaan kita, dia itu udah mampu menautkan negara kita Indonesia dengan Arab, dengan membuka hubungan diplomatiknya gitu. Jadi setelah berjasa dengan semuanya, dia kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata.
Sekian pembahasan kita tentang Haji Agus Salim. Terima kasih sudah mendengarkan.